Cara menggunakan alat pelindung diri, step terakhir menggunakan sarung tangan steril. Usahakan dalam memakai handscoon steril tidak boleh memegang area ya. Nggak boleh Muslim tadi ya. 1, 2, 3, 4 sampai dikit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, satunya belum. Udah. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, makasih. Tangannya foto dulu. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkarang, Bamana Purdi Samangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sajojo sajojo you madam komi sa papare sa muna 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 keke sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Sekarang 1, 2, 3. RS udah sembawa? RS udah sembawa? Pasti bisa. RS udah akreditasi? Yes, 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 yes. Salam sehat. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mohon dibantu untuk menginfokan kepada teman-teman yang lain sekiranya yang belum sempat mengikuti dari sesi narasem ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mohon diinfokan Bapak Ibu untuk teman-teman ruangan bahwa sesi jadi absensinya ada 4 ya kalau kelasnya ada 4 absensi kalau ini semuanya. Terima kasih. Iya, 100. Makasih. Mengikuti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mohon untuk bergabung besok dengan sesi 1 atau sesi 2 hari Sabtu. Terima kasih. Oke. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me. 3 sampai 5 cc atau secukupnya. Ya, bisa? Gerakannya sama. 1, 2, 3, 4, 2, 3. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Who do you think you are? Running around in stars, letting your dark hearts tearing love apart. Setelah itu apron, ya ini plastiknya nanti juga bisa disesuaikan, tergantung kondisi di ruangan. Karena ini kita cuman praktek. Ya, jadi sebenarnya kan spill kit ini juga terdiri dari APD yang biasa kita ngaprak ke gudang farmasi. Jadi dari ruangan sendiri bisa langsung mengaprak. Iya. Terus satu lagi, jika terjadi tumpahan, laporkan ke kepala ruangan. Nanti kepala ruangan akan mengisi form. Formnya itu akan kita bagikan untuk tumpahan B3. Ada form lagi. Apronnya dibuang ya. Apronnya dibuang. Setelah itu tumpahan B3 aja, bukan tumpahan cairan tubuh pasien. Gak usah dilaporkan kalau itu B3 aja. Enggak B3 aja. Boleh atas tunggu paling bawah. Tumpahan B3 aja jika terjadi B3 karena itu terkait khusus B3. Jadi B3 itu nanti kodenya itu yellow. Kode yellow sebelumnya sudah pernah
tumpahan ketiga itu kode yellow, jadi ada formnya lagi. Misalkan nanti ada surveyor ya yang tiba-tiba bilang kode yellow itu tumpahan B3. Ini kejadiannya biasanya di lab ini yang banyak menggunakan reagen yang kimia, bahan-bahan kimia itu. Oh ya, kacamatanya jangan dibuang. Padahal sudah sampai kabur itu kan kita buang-buang. Maskernya dibuang ke sampah infeksius. Terus yang terakhir menurut ini kita masih menggunakan handscoon ya. Handscoon ini karena kita mau merapikan dulu, buang sampahnya, dikemas sampahnya, dibuang ke sampah infeksius, jangan ke sampah non infeksius. Minta tolong pemilahannya di ruangan ya, yang belum terpilah. Mungkin setiap hari teman-teman IKL masuk ruangannya, lihat-lihat sampah. Yang ini dibawa ke laundry. Nah baru handscoon yang terakhir itu dibuang. Setelah itu rapikan dulu ruangannya yang belum terpilah. Mungkin setiap hari teman-teman IKL masuk ruangannya, lihat-lihat sampah. Yang ini dibawa ke laundry. Nah baru handscoon yang terakhir itu dibuang. Setelah itu rapikan dulu peralatannya. Dan yang terakhir cuci tangan di air mengalir. Sudah. Ulang. Dan laporannya, formnya diisi, yang tumpahan B3 aja ya, tumpahan B3. Gimana? B3 itu ya kalau di lab biasanya cara menggunakan alat pelindung diri. Step terakhir menggunakan sarung tangan steril. Usahakan dalam memakai handscoon steril tidak boleh memegang area yang nggak boleh. Welcome to RSUD Sumbawa. Berikut ini adalah 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, tuangkan hand sanitizer dan gosok seluruh telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dan sela jarinya. Yang ketiga, gosok sela jari antara kanan dan kiri. Yang keempat, gosok dengan jari-jari saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Dan yang keenam, ujung jari digosok memutar pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Ya. Disesuaikan aja. Ini kan kita tes APD yang lengkap aja sesuai standar. Tapi kalau sekiranya sesuaikan dengan kondisi, tumpahannya juga ini disesuaikan nantinya dengan penyerapnya. Karena ini kan mungkin tumpahan
tumpahan skala kecil ya. Nanti kalau tumpahannya besar lebih ini lagi. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sedikit, nggak usah PD lengkap. Nggak usah beda lengkap sebenarnya kalau tumpahannya kecil begitu, nggak usah sampai. Kalau sekiranya nggak memerlukan nulis cup itu ya nggak usah. Tapi apron, handscoon dan ini ya wajib ya masker. Yang ketiga kacamata. Masker dulu ya, masker terpakai. Karena maskernya terpakai jadi lupa disebutkan. Yang terakhir handscoon. Jadi kalau tumpahannya juga besar, misalkan nih tumpahan oli di PSRS menggunakan sepatu boot harusnya. Iya. Yang non steril. Kalau sebenarnya kalau ini lebih yang rumah tangga sih sebenarnya handscoon sarung tangan yang rumah tangga sih yang lebih. Dan ini 2 lapis handscoonnya. Handscoonnya 2 lapis. Lebih bagus lagi pakai handscoon yang panjang itu. Yang rumah tangga yang kuning itu. Kalau cairannya itu yang cepat istilahnya merembes itu bisa pakai pasir, ditanggul dulu, ditaruh di pasir di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau cairannya ini ditaburi pasir dulu di pinggirannya, baru taruh di tengah untuk menghindari cairan tersebut merembes kemana-mana. Ini yang ada tisu. Jadi kalau besar cairannya, tumpahannya agak banyak, menggunakan koran. Ya digeril biasa ngegeril. Penggorengan di maya. Sudah, ini kan masih ada ya sisanya. Disemprotkan klorin. Semuanya sekelilingnya juga. Karena biasanya ada percikan-percikan itu disemprotkan klorin. Nah, ditaruh, nanti diamkan 5 menit sampai 10 menit. Iya, tahan. Jadi jangan, terutama ini mungkin ada teman-teman dari cleaning service ya, diperhatikan. Jadi jangan langsung dipel, karena nanti kan mengkontaminasi alat pelnya. Jadi dibersihkan dulu tumpahannya seperti ini, baru nanti setelah bersih tinggal dipel. Gitu ya. Obatnya kan termasuk B3 juga ya? Iya, yang B3 aja. Misalkan kalau formalin, kan formalin nggak boleh langsung. Iya nyata sekali mengambil mata. Terus bersih sekalian ngepel. Ya. Nah, itu gunanya menjepit sebenarnya supaya kita nggak kontak. Kalau misalkan dengan B3 mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan darah pasien pantas muntah ya, kalau mau pakai tangan. Kayaknya tangan ya. Izin nanya, ini kalau di OKA tumpahan darah itu tidak terlokalisir jadi satu. Ya, banyak ya. Bisa jadi dia searea meja operasi. Nah, apakah nanti prosesnya kebetulan ada sahabat saya CSR. Jadi apakah beliau akan tetap menggunakan penggorengan ini atau Astaga Pak Haji. karena semua areanya besar loh ya. Iya. Jadi kalau kecil nggak masalah. Sementara kita nanti di
sepakat itu sudah nunggu untuk ronde yang kedua untuk integrasi. Kelamaannya. Ya, yang kedua, apakah di OK itu kita gejalanya darah, ya bisa terjadi feses, bisa terjadi muntah. Kalau kita melakukan kolostomi buat buang perut di sini, biasanya feses itu sudah bisa kita hindari. Atau pasien-pasien yang dilakukan SAB biasanya dia terkontrol, biasanya TAB-nya banyak. Apakah juga menggunakan ini? Oh. Ya, ini dari PPI ya sekalian. Baik, Pak Haji, pertanyaan yang bagus ya. Karena kan ini kami kolaborasi PPI dari PPI. Sebenarnya ini kan spill kit tujuannya untuk tumpahan. Sebenarnya harus pakai spill kit dulu, baru dilakukan pembersihan seperti biasa, gitu. Masalah lama dan tidak lamanya itu kan setelah operasi pertama dan kedua itu harus ada jeda. Jadi mohon kalau emang ada tumpahan banyak seperti ini, lakukan jeda untuk operasi keduanya. Jadi dekontaminasi dulu ruangan, ya Mbak CSP ya. Baru selanjutnya ya Mbak Susan, baru selanjutnya masuk operasi yang kedua seperti itu. Kalau masalah kok kelamaan gini, ya itu sudah risiko. Jadi untuk menghindari kontaminasi lagi gitu Pak ya. Ya apalagi feses. Maksud saya begini, darah itu kan banyak nih. Iya. Ya. Berarti Mbak Susan nanti akan begini gitu maksudnya. Bisa pakai handphone maksudnya. Kan ada itu kan kecil maksudnya. ada underpack. Jadi kita banyak macamnya. Nah, maksud saya seperti itu. Ini kan disesuaikan dengan pajanannya. Kalau emang areanya luas, kita pakai alternatif lain. Ada underpack di situ. Nah, tempel kan lebih cepat. Maksudnya mungkin kalau waktunya cepat nggak usah pakai gini gitu kan. Ini kan darah pakai, apalagi kita pakai 2 lapis ya Bu ya. Ada yang lapis pertama dan kedua sarung tangannya pakai rumah tangga ya aja. Nanti kan sebenarnya kalau udah teknisnya mungkin cepat karena praktek jadi lama seperti itu Pak Hadi ya. Oke, gimana Ibu Susan ya, paham ya? Ya. Karena feses itu kan harus dibuangnya ke toilet, jadi nggak boleh masuk ke laundry juga ya. Di luar area oka misalnya di belakang ada. Di belakangnya di mana? Kalau kucing ya lain lagi. Itu bukan tumpahan cairan tubuh ya, itu tubuh manusia. Nanti ke vektornya itu di mana ya? Ya pembersihan biasa aja dah kalau udah ke kucing. Ya Bapak ya. Makasih. Setelah 5 menit itu baru kita letakkan tisu. Soalnya tadi begitu sempat-sempat belum 5 menit udah langsung letakkan tisu. Nah, karena kan kalau kerjanya saya begitu disemprot letakkan tisu, walaupun nunggu 5 menit baru serap tisu gitu, belum benar-benar membersihkan cairan itu. Nah, langkah sebenarnya itu setelah 5 menit baru kita taruh tisu, sama begitu langsung. Ya, ditunggu dulu baru dapat tisu. Kalau kita nunggu 5 menit lama. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, sesuaikan dengan kondisi. Tisu ini cuma alternatif. Kalau kita pakai tisu juga untuk tumpahan yang banyak kan nanti diprotes lagi, boros gitu. Jadi gunakan apa yang sekiranya misalkan koran, pokoknya yang menyerap proses. 5 menit dulu baru. Mungkin kalau kayak di OK yang kejadiannya kayak tadi, ditangani dulu yang bagian besar-besarnya itu, nanti disemprot, nanti baru setelah itu dipel. Ya sampai ini sudah selesai. Kenapa? Sekarang untuk alatnya dimasukin, ini akan direuse ya, atau dimasukin ke plastik yang satunya lagi. Terus untuk APD, kita buka APD, buka handscoot dulu yang lapisan luarnya dibuang. Setelah itu aprot. Ya ini plastiknya nanti juga bisa disesuaikan, tergantung kondisi di ruangan. Karena ini kita cuma praktek aja. Prosedur penggantian plastiknya bagaimana? Jika sudah pernah dipakai, mengganti kembali ruangan masing-masing. Ya, jadi sebenarnya kan spill kit ini cuma juga terjadi APD yang biasa kita ngaprak ke
gudang farmasi. Jadi dari ruangan sendiri bisa langsung mengantar. Menjadi tanggung jawab ruangan. Iya. Terus satu lagi, jika terjadi tumpahan, laporkan ke kepala ruangan. Nanti kepala ruangan akan mengisi formnya itu akan kita bagikan untuk tumpahan D3. Ada form lagi. Apronnya dibuang ya, apronnya dibuang. Setelah itu tumpahan B3 aja, bukan tumpahan cairan tubuh pasien, nggak usah dilaporkan kalau itu B3 aja. Enggak B3 aja, boleh kertas kuning enggak. Tumpahan B3 aja jika terjadi B3 karena ini terkait khusus B3. Jadi B3 itu nanti kodenya itu yellow. Kode yellow sebelumnya sudah pernah pelatihan K3 RS itu jika terjadi tumpahan K3 itu kode yellow. Jadi ada formnya lagi. Misalkan nanti ada surveyor ya yang tiba-tiba bilang kode yellow itu tumpahan B3. Ini kejadiannya biasanya di lab ini yang banyak menggunakan reagen kimia, bahan-bahan kimia itu. Kacamatanya akan dibuang. Padahal sudah sampai kabur itu kan kita buang-buang. Maskernya dibuang ke sampah infeksius. Terus yang terakhir Nurspap. Ini kita masih menggunakan handscoon ya. Handscoon ini karena kita mau merapikan dulu, buang sampahnya, dikemas sampahnya, dibuang ke sampah infeksius, jangan ke sampah non infeksius. Minta tolong pemilahannya di ruangan ya, yang belum terpilah. Mungkin setiap hari teman-teman IKL masuk ruangannya, lihat-lihat sampah. Yang ini dibawa ke laundry. Nah baru handscoon yang terakhir itu dibuang. Setelah itu rapikan dulu peralatannya dan yang terakhir cuci tangan di air mengalir. Sudah selesai. Ulang. Dan laporannya, formnya diisi yang tumpahan B3 aja ya, tumpahan B3. Apa saja Pak Yeni? Gimana? Tumpahan apa saja yang masuk kategori tumpahan B3 itu ya yang ada di kita saja deh, yang ada di rumah sakit ini. Kalau di lab biasanya itu bahan-bahan apa ya, cairan-cairan kimia, reagen ya. Kalau di apotek itu, kalau di apotek ada apa aja ya? Formalin ya. Misalkan tumpah gitu, pecah pakai botol. Misalkan tumpah pecah kayak formalin yang mengandung formaldehyde. Terus kalau alkohol masuk bahan B3, tapi karena dia sifatnya juga tidak ini ya, jadi nggak usah. Kalau alkohol kan kita juga membersihkan pakai alkohol, jadi nggak perlu. Kalau betadine dia di ini aja, cuman kayaknya nggak usah terlalu pakai yang tinggal di laut aja. Nggak usah. Kecuali yang benar-benar misalkan yang kayak tadi formalin seperti itu kan ya. Terus yang mengandung air rasa, cuma sekarang sudah nggak ada ya di rumah sakit. Nggak usah, perlu. Hidro, ya. Terus apalagi ya, kalau B3 itu, kalau di PSRS itu oli. Biasanya itu oli. Terus kalau di radiologi kira-kira apa Pak Marco? Sudah tidak ada ya, fixer developer sudah tidak ada. Berarti Pak Marco nggak usah pakai sprinkle, pakai cairan itu ya. Dan semua yang diberikan level B3 itu jika terjadi tumpahan melakukan prosedur seperti ini ya. Ya, sesuaikan aja. Ini kan aja Pak. Tiga,